Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kajian gila tapi ilmiah tinggi ya. Senantiasa menyampaikan metodologi metafisika eksak ilmiah. Bertempat di Kendari ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir. Ngeri-ngeri sedap ya. Kalau saya salah silakan ditangkap, tapi saya terangkan ilmiahnya. Agama selalu ada sistem, yaitu Rasul, wasilah, dan kitab qadim. Setiap agama rusak, maka Allah perbaharui dengan diturunkannya Rasul dan menyambungkan wasilahnya lagi, dan kemudian membaca kitab qadim. Nah, rata-rata umur agama lalu rata-rata 500 tahun. Dan Islam kata Nabi di dalam hadis loh ya, ada ya ini 1400 tahun. Nah, kemudian bagaimana kondisi agama setelah 1400 tahun itu? Yang itu Nabi pun sampaikan Islam umurnya tidak lebih dari 14 kurun atau 14 abad dari kedatangannya. Nah, bagaimana tentang agama nanti di akhir zaman yang di zaman setelah Nabi Muhammad berlindung wafat ya. Di dalam surat Al-Ahzab 40, betul ya? 40 ya benar ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Lah, yang Nabi Muhammad bin Abdullah punya anak enggak? Punya. Lah itu kok Muhammad tapi enggak punya anak atau bukan bapak dari kamu, ya, kalian semua. Berarti ini bukan tentang Muhammad bin Abdullah yang manusia. Makanya dia adalah Rasulullah. Berarti ini Muhammad yang Rasulullah. Dan penutup para nabi. Nggak ada ya penutup para Rasulullah, betul nggak? Penutup Rasulullah nggak ada ya. Lah nabi itu adalah orangnya. Rasulullahnya adalah yang dibalik orang itu. Sama nggak wujudnya Nabi? Sama nggak namanya? Satunya Muhammad bin Abdullah, satunya Muhammad Rasulullah. Yang bernyawa yang mana? Bin Abdullah. Yang mati yang mana? Yang bin Abdullah. Tapi yang Muhammad yang Rasulullah mati apa enggak? Tidak. Nah, sedangkan agama selalu ada tadi 3 ya. Rasul, wasilah, dan kitab qadim. Ketika agama itu enggak ada itunya, Allah perbaharui lagi dengan apa? Menurunkan lagi Rasulullah. Wujudnya manusia menempati manusia. Memperbarui agamanya yang rusak. Rusak lewat apanya? Ininya yang hilang. Orangnya berkiblat akan Rasul masa lalu, bukan di Rasul di zaman sendiri. Dan mereka menganggap beribadah nggak perlu pakai wasilah dan tidak bisa membaca kitab qadim. Dulu agama yang lalu semuanya rusak ya, dan semuanya diperbaiki. Jika diperbaiki barangnya sama nggak? Sama ya. Kecuali diganti. Kalimat diganti apa diperbaiki?
diperbaiki. Berarti barangnya sama nggak? Sama. Mesin agamanya rusak, kemudian diperbarui mesinnya. Tapi agamanya sama nggak? Sama. Dan mesin agama ternyata apa? Diturunkan Rasul lagi, menyambungkan wasilah lagi, dan membaca ayat-ayat Qadim, kitab Qadim. Maka agama apapun jika tidak ada ininya, berarti agama itu telah rusak. Jelas? Nah, judul yang saya sampaikan, Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir, tapi beliau Khatamul Anbiya. Lantas bagaimana agama di zaman setelah Nabi Muhammad? Contohnya zaman ini. Pertanyaannya, banyak kan orang beragama Islam, betul nggak? Pertanyaannya, Islamu, apakah ada yang tiga ini? Kau kenal Rasul di zamanmu sendiri? Kau tahu nggak teknik sambungan wasilah? Dan kau tahu nggak membaca Quran kitab Qadim? Inilah yang hilang. Berarti Islam zaman ini yang dikerjakan orang, itu agama bukan? Bukan. Jelas? Dan bagaimana Allah akan memperbarui agamanya? Diturunkannya lagi Rasulullah. Jelas? Tapi dia bukan Nabi. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad, beliau sampaikan ada al-ulama warasatul anbiya. Air diwadahi botol wujudnya, dipindah mangkok wujudnya jadi, dipindah kendi wujudnya jadi, isi air yang sama enggak? Wujudnya beda. Pak Jokowi saat ini adalah presiden terakhir. Tapi apakah setelah Pak Jokowi enggak ada presiden lagi? Ada dong. Jelas? Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir saat itu. Dan dia penutup para nabi, betul nggak? Karena istilahnya bukan lagi nabi. Tetapi setelah Nabi Muhammad, ada nggak Rasulullah? Ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas? Saat kapan ada Rasulullah lagi? Saat Islam telah rusak. Karena apa? Sejarah ya, setiap agama rusak ada rusaknya tiga tadi. Dan Allah memperbaiki agama rusak dengan apa? Menurunkan yang tiga tadi. Jelas? Saya sapa seluruh ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, dan Habib ataupun mursyid. Pertanyaannya, siapakah Rasul di zamanmu sendiri? Dan apakah kau telah bersaksi akan dia? Jawabannya apa? Gak ngerti. Jelas? Maka ini Islam yang rusak apa Islam agama? Rusak. Lihat ini ya, ada grafiknya ya. Nah, saya pegangin lagi nih. Ini ya. Agama itu sistem ya. Yaitu ini Allah, inilah Rasul yang membawa sambungan wasilah. Ini kita. Kalau nggak ketemu Rasul, nggak ada sambungan wasilahnya. Agama A, umurnya 500 tahun, rusak. Ketika rusak, dia menjadi agama ardi. Tapi ini adalah agama samawi, betul nggak? Tapi ketika turun menjadi agama ardi, ketika telah kehilangan Rasul, wasilah, dan kitab Qadim. Begitu rusak, Allah turunkan B. Diturunkan apa? Tiga tadi. Rasul pembawa wasilah dan membaca kitab Qadim. Maka A diperbaiki menjadi agama B. Tetapi B pun berumur 500 tahun rusak. Rusak apanya? Rusak kehilangan yang tiga tadi. Karena apa? Mereka berkiblat akan Rasul zaman dahulu yang enggak dia kenal. Padahal harusnya Rasul di zamanmu sendiri apa zaman orang lalu? Zamanmu sendiri. Maka agama B umur 500 tahun rusak. Diturunkanlah C. Rasul lagi membawa wasilah dan kitab Qadim. Umur 500 tahun rusak lagi. Pertanyaannya,
Ini adalah agama momentum, agama Islam. Nah, Islam bukan lagi memperbaiki ya, memperbaiki tapi dengan kesempurnaan. Maka ada nggak agama di atasnya Islam? Nggak ada. Tapi ada nggak Rasulullah setelah Nabi Muhammad di zaman dahulu? Rasulullah setelah zaman Nabi Muhammad zaman dahulu ada nggak? Ada dong. Rasulullah setelah zaman Nabi Muhammad dahulu 1500 tahun lalu. Ada nggak? Ada. Jelas? Jika Islam, ini Nabi bilang loh ya, cari di hadis ya, Islam umurnya tidak lebih 14 kurun. Maka 1400 tahun dari kedatangan Islam, rusak nggak Islam sekarang? Rusak. Maka pola yang sama, ketika agama Allah rusak, apa yang Allah perbaiki akan agamanya? Diturunkan lagi Rasulullah, betul nggak? Menyambungkan wasilah dan kitab qadim, betul nggak? Tetapi pertanyaannya, adakah agama setelah Islam? Ada, tapi Islam juga. Jelas? Karena nggak ada lagi agama di atas Islam, betul nggak? Berarti Rasulullah di akhir zaman itu membawa agama apa? Islam juga, betul? Tapi menyambungkan Islam yang telah rusak. Jelas? Rusak apanya? Mereka berkiblat akan Rasul zaman dahulu yang nggak kenal. Padahal harusnya kau cari pembawa wasilah. Wabtagu ilahil wasilah. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berarti untuk mendekatkan diri harus pakai jalan wasilah. Dan jika tidak ketemu jalan wasilah, bisa nggak mendekatkan diri? Nggak bisa. Dan ini itu harus kau cari, betul nggak? Kalau kau cari wasilahnya, kau cari pembawanya, betul nggak? Pembawa wasilah itu siapa? Rasulullah di zamanmu sendiri. Dan itu harus kau saksikan dalam syahadatmu. Sekali lagi pertanyaan, apakah setelah Islam ada nggak agama lain? Ada, tapi ya Islam juga. Jelas? Ada nggak Rasulullah setelah Nabi Muhammad? Ada. Jelas? Tapi nggak disebut Nabi. Tapi Rasulullah nggak dia? Jelas Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi syahadatmu bunyinya apa? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Air diwarnai botol wujudnya? Botol. Disebut sebotol. Dipindah mangkok disebut semangkok. Dipindah kendi disebut sekendi. Isi air yang sama enggak? Sama. Maka syahadat itu di kalimat kedua. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau kau bersaksi akan Nabi Muhammadnya, kau enggak mungkin, betul enggak? Karena Nabi Muhammad bin Abdullah ada di 1500 tahun yang lalu. Tapi kalau kau bersaksi akan Rasulullahnya, mungkin nggak? Mungkin. Kau saksikan lewat isi yang sama di balik gurumu. Yang jika waris, saya tanya ya, jika ini diwariskan kepada botol yang lain, wujudnya beda nggak wujudnya? Isinya air yang sama nggak? Itulah waris, betul nggak? Saya punya tanah 1000 hektar, tak wariskan kepada Pak Abdul Kamid. Maka Pak Abdul Kamid punya nggak tanah 1000 hektar tadi? Punya. Jadi ulama ini adalah ulama yang waris. Jelas? Ya kau saksikan Rasulullahnya pada Muhammadnya? Rasulullahnya. Tapi kesaksianmu secara hakikat adalah kau saksikan isi yang dibaliknya Nabi Muhammad. Yaitu siapa? Rasulullah Muhammad. Maka betul nggak kalimat saya? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Jelas? Kenapa? Ketika agama rusak, sama dengan agama dahulu rusak. Allah perbaiki nggak? Perbaiki. Dengan apa? Diturunkannya lah orang yang membawa sambungan wasilah atau disebut Rasulullah. Betul nggak? Wujudnya apa? Seorang. Laqad ja'akum Rasulum, seorang. Betul nggak? Betul. Jelas ya? Tapi agamanya apa? Agama di akhir zaman nanti. Ya Islam juga. Kenapa? Ada nggak agama di atas Islam? Nggak ada. Jelas ya? Jelas.
Inilah kesalahan ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib yang tolol. Goblok, lolak, bloon kabeh. Jelas ya? Ayo dong keluar kandang, ayo senggol Mr. TM. Jelas ya? Jelas. Yang kau saksikan berarti yang di zamanmu sendiri apa zaman lalu? Zaman sendiri. Kalau kau sekarang di zaman 2023, kau saksikan Rasulullah zaman ini apa zaman bin Abdullah di zaman Arab dahulu? Ini. Jelas? Jelas. Apakah Allah picek ngasih perintah gitu? Jelas? Jelas. Kau saksikan berarti di zamanmu apa di zaman orang lain? Zaman itu. Jelas. Jelas. Tapi kau saksikan Rasulullahnya apa nabinya? Rasulullah. Rasulullahnya, tapi lewat wujud orang yang diwarisi nabi. Jelas? Jelas. Kalau diwarisi isinya sama enggak? Nah, isinya nabi siapa? Rasulullah. Yang diwarisi Rasulullah siapa? Ulama waris. Cocok enggak? Cocok. Jelas? Jelas. Gini loh ya, biar nggak terlalu goblok. Karena ngadep ulama goblok-goblok kayak gini ya. Ini wujudnya apa? Botol air. Botol. Ada airnya. Disebut apa? Sebotol air. Tak taruh budak sini. Wujudnya jadi apa? Jelas. Ya betul ya? Airnya sama nggak? Sama. Wujudnya beda nggak? Beda. Nah, kalau kau saksikan airnya, maka dia menempati gelas. Ikut nggak kelihatan gelasnya? Ikut dong. Kalau kau saksikan airnya, betul nggak? Kalau kau saksikan Rasulullahnya, ikut nggak orang yang membawanya? Ikut dong. Dan betul nggak? Ini adalah warisnya ini, betul nggak? Isinya sama nggak dan isinya ini? Sama. Maka sama nggak? Kau bersaksi akan gurumu yang Rasulullah min anfusikum dengan kau bersaksi akan isinya Nabi Muhammad yang Rasul min anfusikum zaman dahulu? Sama. Sama. Bagaimana Pak Mayor? Major? Bagaimana? Mr. Tem yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Itulah dogma yang keliru. Kau beranggapan nggak ada lagi Rasulullah setelah Nabi Muhammad. Betul nggak? Ayatnya jelas ada dan banyak sekali. Itulah kenapa kau nggak mencari Rasulullah di zamanmu sendiri. Goblok kamu. Sesat kamu. Jelas ya? Jelas. Nabi Muhammadnya manusia bukan? Manusia. Rasulullahnya? Bukan. Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Berarti ini Muhammad yang bin Abdullah atau Muhammad yang Rasulullah? Muhammad yang Rasulullah. Dia adalah Rasulullah loh. Jelas ya? Karena saya bilang tadi apa? Yang Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Dan penutup para nabi. Maka setelah Nabi Muhammad ada nggak nabi lain? Nggak ada. Tapi apakah ada kalimat dia adalah penutup Rasulullah? Enggak. Pak Jokowi adalah presiden terakhir sekarang. Apa setelah Pak Jokowi nggak ada presiden lagi nanti? Ada dong. Jelas? Jelas. Kalau kau saksikan presidennya, nanti ada nggak penggantinya Pak Jokowi? Ada. Tapi kalau kau saksikan presiden Pak Jokowinya, maaf, kau saksikan Pak Jokowinya, maka setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden, kau akan ketemu wujud presiden yang lain, betul nggak? Sangat ilmiah. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Logikanya, jika agama A ini turun dari Allah, rusak, diturunkan B dari Allah, rusak, diturunkan C dari Allah, rusak. Begitu sempurna, masa buyar? Betul nggak? Masa setelah zaman Nabi Muhammad kemudian buyar, sudah nggak ada agama, betul nggak? Ya betul. Karena agama mestinya tadi kan Rasul, wasilah dan kitab qadim. Sekarang di zaman ini ada nggak yang menerangkan Rasul zaman ini? Nggak ada. Wasilah nggak ada. Kitab qadim nggak ada. Itulah berarti Islamu bukan lagi Islam samawi,
Tapi Islam rusak atau Islam ardi. Islam yang nggak ada mesin sistemnya. Maka apa yang dilakukan Allah dengan Islam yang rusak? Diturunkannya lagi Rasul, betul nggak? Bukan wadah Nabi, tapi ulama waris. Jelas? Aduh ya. Mungkin hanya Mr. TM ya yang menyampaikan Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir, itu enggak? Jelas? Yang mati Pak Karno-nya apa Presiden RI? Lah setelah Pak Karno mati ada nggak Presiden berikutnya? Ada. Yang mati yang bernyawa atau pangkatnya? Yang bernyawa. Lah presidennya itu ada matinya nggak? Ya nggak ada, bukan bernyawa, betul nggak? Walaupun Pak Karno mati, Pak Harto mati, Pak Habibie mati, sekarang ada nggak Presiden RI? Ada. Tetap Presiden RI, nggak pernah berubah jadi Presiden Singapura. Betul nggak? Rasulullah tetap nggak? Tetap. Walaupun wujudnya berbeda-beda, karena orangnya nanti akan ada masa purna wafatnya. Betul nggak? Jelas? Tepuk tangan dong. Nah, dari pola yang sama. Ketika agama A rusak, kenapa Allah turunkan Rasul membawa agama yang lain? Berikutnya. Pertanyaannya, agama diperbaiki, berarti barangnya sama nggak? Sama. Agamanya Rasul A dan agamanya Rasul B sama nggak? Sama. Nah, isi di balik Rasulullah A dan isi di balik Rasulullah B sama nggak? Sama. Tapi orang membawanya beda-beda nggak? Beda. Rasulullah sama nggak? Di balik Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, Rasulullah Nur, Rasulullah Ibrahim, Rasulullah Muhammad, sama nggak Rasulullah itu? Sama. Karena dia bukan manusia. Tapi kalau manusianya beda. Jelas? Aduh. Jadi agama semua sama ya, betul ya? Semisal ini dilihat orang, apa Pak Mayor? Lonceng. Apa Pak Juri? Bel. Apa Pak Aldo? Bel pentil. Apa? Bel meja. Barangnya sama enggak? Sama. Sebutannya beda-beda, betul enggak? Tergantung cara pandang, betul enggak? Tapi ini sama enggak? Sama. Walaupun istilahnya berbeda-beda. Tapi kalau kau ketemunya sama enggak? Maka betul enggak Nabi Muhammad mengajarkanmu rukun iman, yaitu iman kepada Rasul dahulu dan kitab dahulu. Berarti Rasulullah Muhammad membenarkan enggak Rasulullah dahulu? Benar. Kitab dahulu? Membenarkan. Jelas? Tapi bukan kitab yang tulisannya. Jelas? Jelas. Jangan kau bandingkan Mushaf dengan Injil, Injil dengan Taurat atau Zabur atau apapun bakapat kita. Jangan. Tapi kitab yang qadim. Rasulullah yang bukan manusianya. Jelas? Kalau kau terjebak dengan manusianya, beda nggak? Rasul Isa dan Rasul Muhammad. Beda manusianya. Nah, makin pening ya. Dan Nabi sampaikan umur Islam tidak lebih dari 14 kurun. Ada nggak hadisnya? Ada. Tapi sekarang telah masuk ke 15 dan menjelang akhir kurun 15. Maka ketemulah ayat. Tidak akan kudatang kiamat selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah. Maka akan ditundanya kiamat itu tiap 40 tahun lamanya. Jelas? Jelas. Maka ketika telah melewati batas ambang, maka Allah kirimkan lagi pembaruan. Maka ada Rasul lagi nggak? Ada, Rasulullah ada. Tapi wadahnya bukan Nabi loh ya. Tapi Rasulun min anfusikum. Min anfusikum. Rasul di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Di antara kamu berarti zaman ini apa zaman lalu? Zaman sekarang, bro. Kenapa nggak ada yang bisa menerangkan ini secara ilmiah? Jika Rasul di zamanmu sendiri, Rasulullah itu ada wujudnya nggak di dunia ini? Ada di dunia. Jelas? Jelas. Maka Rasulullah yang ada di dunia di zamanmu sendiri, bisa nggak kau lihat? Bisa, kau saksikan. Cocok nggak dengan syahadatmu? Cocok.
Pertanyaannya, siapakah wujud Rasulullah zaman ini? Tepuk tangan. Yang bisa menerangkan ini, pasti dia kenal orangnya. Betul nggak? Jelas nggak ini? Tapi kalau orang yang nggak pernah membahas ini, berarti dia pun belum tentu ngerti. Bisa jadi ngerti ya. Tapi kalau yang bisa menerangkan ini secara ilmiah, pasti dia tahu orangnya. Betul nggak? Dan orang itu, kau bisa tanya kepada Mr. TM yang brilian, baik hati, dan tidak sombong. Kalau ulama-ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib keras cowak, coro, cacingan itu, mana paham? Betul nggak? Ini bukan ulama kelas kecoa. Jelas? Ayolah turun gunung ya. Nggak ada satu yang membantah dakwah taklim ma'rifatullah. Logis gak ini? Yes. Tapi hati-hati yang jeli loh ya. Kalimat per ayat loh ya. Jangan mempelintir kata-kata saya. Saya bilang Allah yang di dunia. Rasulullah yang di dunia. Bukan Rasulullah di akhirat loh ya. Tuhan di dunia ada wujudnya? Ada wujudnya nggak? Ada di dunia. Tapi Tuhan di akhirat. Laisa kamitslihi syai'un. Jelas? Maka Tuhan yang di dunia bisa kau saksikan dengan mata kepalamu, bisa dia wujud kecuali berupa kentut, gak bisa kau saksikan, tapi bisa kau cium dan dengar bunyinya. Itu gak? Tuhan sifat 20 apa? Wujud. Maka wujud bisa kau lihat gak? Bisa. Jelas? Dan bukankah itu syahadat? Betul gak? Nah, semua ulama cerita retorika teorinya yang tentang ini. Kalau saya tanya, mana wujudnya Allah? Kok bingung? Harus jawabannya apa? Itu loh, jelas? Nah, banyak orang bisa cerita, Allah tuh bla 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 bam 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 bum 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 keok keok. Nah, ketika saya tanya ya, orang itu cerita, air botol tuh bla 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 bum 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 keok keok. Ketika saya tanya, mana yang disebut sebotol air itu? Kok karo Pak Aldo? Dia bisa cerita. Kan dia tunjuk, ini loh sebotol air merek Aqua. Betul nggak loh? Itu kok malah gak ngerti. Cerita dia bisa tahu. Pisang itu bla 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 bam 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 blum keok keok. Lalu saya tanya, yang mana Ustadz yang pisang? Kok karo? Kalau tahu dia, ini loh pisang, ngerti itu, ya kan? Loh, kau bisa cerita tapi gak bisa menunjukkan. Goblok gak itu? Tolol gak itu? Baru sadar ini, monyet ini, kan? Sahabat bersaksi. Ketika saya tanya, mana Allah di dunia? Tapi di sini nerangan Allah. Wasyo, Allah itu ada sebelum kita ada. Karena yang ada hanyalah Allah yang maha ada. Kita ini ada karena diadakan yang maha ada. Yang hakikatnya kita ini betul tidak ada. Oke, yang mana sih Allah? Lolo. Betul gak? Jelas gak ini? Jelas. Kalau kau saksikan ditanya, apa yang kau saksikan? Ini loh, jelas ya? Gak usah cerita, blok-blok. Endi sih jenenge sebotol air? Iki lho. Mana segelas air? Iki lho. Mana spidol? Iki lho. Nah jelas di situ toh. Mana Allah dan mana Nabi Muhammad utusan Allah, betul nggak? Itu Allah loh. Dan itu loh Muhammad utusan Allah. Jelas ya? Jawabannya bukan retorika, bukan karangan bebas, tapi itu loh. Siapa yang berani jawab? Mana Allah? Itu loh. Jelas? Itu sederhana loh. Jangan menjawab dengan teori ya. Kalau ditanya mana? Jawabannya masa itu Nabi Muhammad di zaman dahulu. Beliau adalah begini. Mana Nabi Muhammad zaman ini? Itu Nabi Muhammad yang begini. Mana kok Nabi Muhammad zaman ini? Itu mana kok? Jelas? Mana Allah yang wujud di dunia? Di zamanmu sendiri? Belengger kamu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.